Halo semuanya, perkenalkan, saya Ramania Zakri. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Andalas, jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini, saya akan membahas tentang komunikasi antar budaya. Lalu, apa sih komunikasi antar budaya itu? Jadi, komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial, ekonomi, ataupun gabungan dari semua perbedaan ini. Komunikasi antar budaya terus berkembang, apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya perkembangan teknologi. Untuk menunjukkan komunikasi budaya ini, ada simbol-simbol yang diberikan, seperti kebanyakan negara muslim ataupun negara seperti Arab, India, bahkan Indonesia, bahkan menggunakan tangan kiri dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Contoh lainnya, ketika menyeruput sup di budaya barat, itu tidak sopan. Namun, kebalikannya di Jepang, hal itu diartikan sebagai simbol mereka menghargai dan menikmati makanan itu. Nah, di Indonesia, ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, kita seringkali tersenyum. Dan hal itu menunjukkan jika kita itu adalah orang yang ramah. Namun, di Korea, jika kita tersenyum dengan orang yang tidak kita kenal, mereka malah akan menganggap kamu sebagai orang yang bodoh. Di beberapa negara, oke sign itu menunjukkan tanda kita akan setuju terhadap sesuatu. Nah, di Brazil dan Turki itu ada hal-hal yang tidak sopan. Itu bisa diartikan sebagai salah satu bagian tubuh wanita seperti bokong. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih simbol-simbol budaya di dunia yang bisa diartikan berbeda di berbagai setiap tempatnya. Lalu, kenapa belajar komunikasi antar budaya itu penting ya? Yang pertama, membuka diri dan memperluas pergaulan. Jika kita bisa memahami komunikasi antar budaya negara lain, pastinya akan berdampak kepada wawasan kita dan mempermudah kita berkomunikasi yang efektif dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Lalu, yang kedua adalah untuk menjaga etika. Karena latar belakang budaya yang berbeda, pastinya kita harus bersikap baik sesuai dengan perspektif mereka juga dong. Kamu pastinya harus lebih memahami apa yang boleh dan tidak boleh, agar komunikasi antar pribadi dan kelompok yang kamu lakukan terasa nyaman karena saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, menjadi pendorong perdamaian dan meredam konflik. Jadi, kalau kita nggak kenal budaya orang lain atau merasa budaya kita yang paling baik, bisa saja kita bersikap salah dan memunculkan konflik. Karena tujuan komunikasi antar budaya tentunya untuk saling memahami satu sama lain dan bertoleransi terhadap mereka yang berbeda. Lalu selanjutnya ada untuk faktor ekonomi dan menghadapi teknologi komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi internasional. Apa sih komunikasi internasional itu? Komunikasi internasional adalah komunikasi antar dua negara atau lebih yang dapat dilihat di kegiatan diplomasi maupun propaganda yang seringkali berkaitan dengan kepentingan suatu negara dengan negara lainnya yang meliputi permasalahan ekonomi, politik, pertahanan, dan lainnya. Yang kedua adalah komunikasi antaras. Komunikasi antaras atau interracial communication adalah sebuah bentuk komunikasi
yang terjadi apabila adanya interaksi atau proses komunikasi pada individu ataupun kelompok yang berbeda ras. Bentuk komunikasi ini memiliki ciri-ciri utama, yaitu komunikan dan komunikator berasal dari ras yang berbeda. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah komunikasi antar etnis. Komunikasi antar etnis atau interethnic communication adalah bentuk komunikasi yang mana prosesnya komunikasi berasal dari etnis yang berbeda. Kelompok etnik dalam kelompok orang yang ditandai dengan bahasa dan asal-usul yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar etnis merupakan komunikasi antar budaya. Nah, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk komunikasi ini dan mempelajari sedikit tidaknya tentang komunikasi antar budaya, maka kita akan mendapatkan manfaat dalam berkomunikasi.